konsep penebusan itu, saudara, bukan hanya waktu ada di zaman Daud, tetapi di zaman ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk menutup kemaluan mereka dengan daun-daun, kemudian Tuhan buang daun itu dan Tuhan menyembelih seekor binatang. Dan kemudian kulit binatang itulah yang menutupi tubuh mereka yang telanjang itu ya. Nah saudara, ini adalah lambang daripada penebusan. Bahwa dosa itu hanya dapat ditebus dengan darah. Nah kita melihat lagi bagaimana di dalam zaman Musa. Ya, zaman Musa. Nah Musa itu saudara, bagaimana ketika mereka keluar dari Mesir. Tulah yang terakhir itu adalah di mana Tuhan meminta Musa memerintahkan kepada seluruh umat Israel untuk menyembelih seekor domba dan kemudian darahnya ditaruh di ambang pintu, ya di ambang pintu, dan kemudian ketika malaikat maut itu datang melihat, maka yang dilihat itu adalah darah. Nah itu kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ya, ayat 12 ya. Sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Jadi kita lihat apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi yang menjadi tanda itu adalah darah domba. Sehingga ketika malaikat maut itu melihat ada darah di ambang pintu rumah orang Yahudi, maka anak sulung dari orang Yahudi itu selamat. Jadi artinya itu adalah yang menggantikan nyawa anak sulung itu adalah darah itu. Nah ini adalah lambang menunjukkan langsung kepada Tuhan Yesus. Untuk selamat harus ada penebusan. Tidak ada yang memadai untuk menebus nyawa kita ini. Menebus roh kita yang sudah binasa, yang masuk neraka ini. Jangankan harta kita, seluruh dunia, bahkan seluruh dunia diberikan untuk menebus nyawa kita. Menebus kita ini enggak cukup saudara. Hanya darah Yesus. Darah Yesus yang suci, yang tak bernoda. Hanya darahnya saja yang dapat menebus saudara. Dan yang sangat luar biasa ketika kita percaya sama dia, kita lunas dibayar. Wow, kita lunas ditebus oleh Tuhan, dahsyat banget. Jadi hanya darah Yesus yang memadai. Dunia sekalipun tidak dapat memadai menebus saudara. Itu artinya betapa berharganya satu orang. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa. Bagi Tuhan satu orang pun itu sangat berharga di matanya. Seandainya di dunia ini tidak ada orang lain, tetapi orang itu hanya saudara atau saya. Dia mau datang untuk nebus saudara. Karena saudara dan saya berharga di matanya. Dan dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Kita melihat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Di sini dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada orang binasa, ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sekarang ini Tuhan seperti mengulur-ngulur waktu untuk kedatangannya. Karena dia mau Injil itu sampai ke seluruh bumi. Injil itu harus sampai ke seluruh dunia. Semua orang harus mendengarnya. Terserah mereka mau terima atau tidak. Tetapi Injil keselamatan itu harus sampai. Karena apa? Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi saudara kita lihat betapa berharganya satu orang di hadapan Tuhan. Untuk satu orang itu pun dia mau mati.
Saudara, Iya. luar biasa kasih Allah kepada kita. Orang yang berdosa dikuasai setan kadang lebih jahat dari binatang ya. Iya, heeh. Singa nggak makan anaknya, tapi manusia ada yang bunuh anaknya. Jadi saudara, itu kata firman Tuhan ya. Itu kata firman Tuhan. Jadi jelas ya saudara, bahwa manusia itu betul-betul sudah rusak total ketika manusia jatuh dalam dosa. Roh dan jiwanya betul-betul sudah rusak oleh dosa. Ya, rohnya itu mati terpisah dari Allah, jiwa dan tubuhnya terjual di bawah kuasa dosa. Sebab itu tak seorang pun, bahkan tak satu kuasa apapun yang dapat membebaskan kita dari semua belenggu ini, kecuali Allah sendiri. Ya, oleh sebab itu saudara, kita bersyukur banget ya punya Allah yang seperti Tuhan Yesus ya, yang sudah datang ya, yang sudah mati buat kita dan dia terbuka untuk keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Bagi mereka yang di sini belum yakin akan hidup yang kekal, mari buka hati saudara, jangan sampai terlambat. Selama jantung ini masih berdetak ya, itu kesempatan bagi saudara untuk berdamai dengan Tuhan. Tetapi kalau jantung ini udah berhenti, saudara enggak ada lagi harapan untuk menerima hidup yang kekal itu.